ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد Ikhwani rahimakumullah, sebagai bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dialah zat yang maha yang memiliki dengan sifat rahmat yang sempurna padanya. Dari situ yantasim, ya, dialah yang memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dua nama ini menegaskan keberadaan sifat rahmat yang sangat sempurna yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu bentuk rahmatnya kepada makhluknya, terutama kita manusia, adalah di mana Allah subhanahu wa ta'ala jadikan syariatnya demi kebaikan seluruh manusia. Maknanya adalah tidaklah diperintahkan sesuatu di dalam syariat kecuali demi kebaikan para pengikutnya, dan tidaklah diperintahkan untuk ditinggalkan sesuatu di dalam syariat kita kecuali dikarenakan hal tersebut memang membawakan keburukan bagi kita. Dari sini sebagian kaum berkata bahwa agama Islam adalah agama yang preventif. Tidaklah diperintahkan sesuatu kecuali hal itu adalah kebaikan, tidaklah dilarang sesuatu kecuali pasti karena hal itu adalah keburukan. Maka dari situ Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah Ibnu Abbas Ibnu Abdul Muttalib, yang dimana dia memiliki kelebihan dalam memahami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dia berkata, "Idza qila lakum ya ayyuhalladzina amanu fa'ansitu." Apabila dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman, yakni kapanpun kita temukan di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, kita temukan kayak kata itu, di kalimat itu di dalam Al-Quran, fa'ansitu, maka perhatikanlah, innahu imma khairan, sesungguhnya itu bisa jadi kebaikan yang kalian diperintahkan untuk melakukannya, atau keburukan yang kalian diperintahkan untuk meninggalkannya. Lihat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga jadikan syariatnya atau agamanya sebagai bentuk rahmatan lil alamin, ya. Tentunya memahami rahmat demikian lil alamin tidaklah sembarangan, ya. Rahmat pun maknanya bukanlah membiarkan kekeliruan berjalan begitu saja dengan nama rahmat. Tidak. Rahmat tidaklah terlepas dari sikap hikmah yang dianjurkan. Dikarenakan nama lain dari Allah subhanahu wa ta'ala selain Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah pun Al-Hakim. Al-Hakim artinya yang maha hikmah, yang maha bijaksana. Hikmah adalah fi'lu ma yanbaghi, sebagaimana yang ditafsirkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Hikmah adalah fi'lu ma yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi. Hikmah adalah melakukan apa-apa yang sepantasnya dilakukan pada saat yang tepat untuk dilakukan, juga dengan bentuk yang proporsional, tidak kurang, tidak juga berlebihan. Inilah hikmah, bijak. Ya. Nah, diperintahkan atau ditegaskan nilai rahmat di dalam Islam bukan berarti kemudian terlepas dari nilai hikmah ini. Salah satu makna rahmat adalah juga
menghukum ketika saatnya seseorang untuk dihukum, mencerca ketika saatnya sesuatu atau seseorang untuk dicerca, sebagaimana menyayangi dan mengasihi ketika saatnya untuk menyayangi dan dikasihi. Demikian pula rahmat seorang orang tua kepada anaknya. Apakah makna rahmat orang tua kepada anaknya adalah membiarkannya selalu berbuat kekeliruan? Demikiankah kita memahami rahmat yang bijak, yang tepat, yang membawakan hikmah? Bukankah setiap orang tua merahmati, yakni menyayangi anak-anaknya? Apakah makna rahmat yang tepat adalah kemudian ketika seorang tua membiarkan anaknya berbuat kesalahan begitu saja dan berulang-ulang tanpa menghukumnya? Demikiankah makna rahmat yang tepat? Tentunya tidak. Demikianlah ada beberapa ketegasan yang disyariatkan di dalam Islam, sebagaimana ketegasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada orang tua dalam rangka mendidik anaknya, ya. Semua itu demi kebaikan para pengikutnya. Itulah justru bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun mungkin sekilas mata kita melihat sesuatu begitu kejam di mata kita, manusia yang lemah, yang memiliki ilmu lemah, namun yakinkanlah bahwa ini semua Allah syariatkan demi kebaikan seluruh hambanya dan sebagai bentuk rahmatnya atas alam semesta. Tidakkah kita lihat Qisas adalah sesuatu yang benar-benar hati kita menolaknya mungkin, yakni di mana seseorang ketika membunuh seseorang maka dia mesti terkena hukum bunuh lagi, ya. Ini Qisas. Hukum bunuhnya ini berupa dikumpulkan khalayak ramai, kemudian dipenggal di depan umum, Mungkin kita akan menolaknya, hati kita akan menolaknya, tapi ketahuilah Allah sendiri Subhanahu wa ta'ala yang janjikan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sungguh bagi kalian di dalam qisas terdapat kehidupan, yakni terdapat kehidupan yang baik, kehidupan yang stabil, wahai manusia, wahai orang-orang yang berakal. Tidakkah kita lihat dulu di mana begitu mudah seseorang membunuh orang lain, kemudian keluarganya menuntut dendam, membunuh lagi, kemudian keluarganya membunuh lagi, kemudian terjadi perang antara kabilah, kemudian banyaknya darah yang tertumpah hanya berangkat dari satu atau dua darah yang tertumpah. Lihat madarat yang lebih besar yang terjadi tanpa didirikan hukum qisas. Maka dari situ dijadikanlah hukum qisas. Demi kebaikan apa? Demi kebaikan para pengikut Allah, para pengikut syariat, demi kebaikan para pemeluk syariat. Dan ikhwani wa akhwati rahimakumullah, secara umum maka dari situlah Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan al-amru bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Allah jadikan hal tersebut adalah termasuk pondasi-pondasi inti dalam agama kita, sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa al-amru bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar adalah rukun Islam yang keenam. Rukun Islam yang keenam. Tapi ini pendapat sebagian orang yang tidaklah kita benarkan. Okay? Kita benarkan al-amru bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar adalah salah satu ciri khas kaum muslimin dan pondasi agama Islam. Betul, itunya betul. Tapi apakah kita kemudian menjadikannya rukun Islam sebagaimana sholat, zakat, puasa, haji? Maka ini hal yang membutuhkan dalil. Begitupun jihad. Jihad, betapa mulianya jihad, tapi apakah kita jadikan juga kemudian sebagai rukun Islam? Tidak. Ini hal yang kita membutuhkan atasnya dalil. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai sebaik-baiknya makhluk di atas muka bumi, dikarenakan keberadaan sifat ini, keberadaan nilai ini pada diri kita, yaitu al-amru bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian telah jadi sebaik-baiknya umat yang dijadikan keberadaannya di antara manusia dalam rangka beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Ketika umat kita ini, ketika umat Islam meninggalkan nilai ini, amar ma'ruf dan nahi munkar ini, masihkah kita menyandang prediksi, menyandang gelar sebagai sebaik-baiknya umat yang Allah jadikan di atas muka bumi? Masihkah pantas kita mengakui hal itu?
Dan dengan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, berjalanlah keutuhan, berjalanlah stabilitas perjalanan umat. Dan dengan meninggalkannya, maka madarat yang akan melanda seluruh umat, zalimuhum wa fajiruhum wa salihuhum, baik yang zalim ataupun yang fajir atau yang saleh, semuanya tertimpa bala Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah, "la ta'muranna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Sungguh kalian harus, ya, atau senantiasa harus beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Aw la yushikanallahu, atau hampir saja Allah Subhanahu wa taala menimpakan atas kalian iqabah, thumma tad'unahu fala yustajabu lakum, sehingga kalian senantiasa berdoa kepada Allah namun tak pernah dijawab bagi kalian doa-doa kalian. Demikian madarat yang terjadi ketika seseorang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Yaitu apa? Di mana Allah Subhanahu wa taala tak lagi sudi menjawab doanya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayat Imam Bukhari rahimahullah memberikan gambaran atau analogi yang indah tentang sebuah umat yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Memberikan analogi sederhana yang mudah difahami dan indah. Betapa amar ma'ruf dan nahi munkar adalah sesuatu yang sangat penting, dan betapa meninggalkannya akan membawakan kecelakaan kepada umat secara keseluruhan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul qa'im fi hududillah," permisalan orang-orang yang berdiri di batasan-batasan Allah, yakni menjalankan syariat Allah, dan permisalan orang-orang al-waqi' fiha, orang-orang yang terjerumus ke dalam apa-apa yang dimurkai oleh Allah, kamatsali qaumin, ada permisalannya adalah seperti sebuah kaum, istahamu ala safinah, yang mereka berbagi perahu yang mereka tumpangi. Fakana ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha, kaum ini yang berada di atas satu perahu ini, sebagian berada di bagian atas perahu dan sebagian berada di bagian bawah perahu. Fakana alladzina asfalaha, dan kaum yang berada di bawahnya, idza aradu an yastaqu minal ma, apabila mereka menghendaki untuk mengambil air, mau ngambil air dari luar, marru ala man fawqahum, mereka harus ke atas dulu dan melewati kaum yang hidup di atas. Selalu mereka melakukan demikian. Kalau mau mengambil air dari luar, mereka mesti ke atas perahu dulu, akhirnya melewati kaum yang hidup di atas dan mengambil air. Sehingga satu hari tercetuslah ide bagi mereka yang hidup di bawah. Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan falam nu'dhi man fawqana. Gimana kalau kita mulai lobangi saja di bagian kita sebuah lubang sehingga datanglah air. Jadi kalau kita mau ngambil air nggak usah lagi mengganggu yang di atas. Ya? Apa yang terjadi ketika sebuah perahu dibolongin di dalamnya? Demikianlah, intarakuhum wa ma aradu halaku. Sesungguhnya kaum itu apabila membiarkan nih orang yang mau ngebolongin perahu itu, apabila mereka membiarkannya, maka hancurlah semua, halaku jami'an. Wa in akhadhu bi aidihim, namun apabila mereka mengambil tangannya, yakni membujuknya, mengajaknya, kalau perlu menangkapnya dan mengikatnya, kalau perlu membunuhnya, najau wa najau jami'an, maka mereka selamat dan selamatlah seluruh kaum, selamatlah perahu ini. Lihat permisalan yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Di mana kemungkaran ketika dibiarkan terjadi begitu saja di dalam sebuah kaum dan tak ada seseorang yang menegurnya, maka kemungkaran ini akan merata, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan bala, azabnya, fitnahnya, yang apabila menimpa sebuah kaum tidak pilih-pilih, yang zalim dan yang saleh, semuanya kena. Bukankah Allah berfirman, ittaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian, hati-hatilah kalian kepada fitnah atau azab yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Dan ketahuilah
bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pedih balasannya, hukumannya. Demikian permisalan al-amru bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar, dan betapa hal tersebut sangat penting, sangat krusial untuk dijalankan, untuk dipraktikkan di dalam sebuah umat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memberikan hadis-hadis targhib dan tarhib bagi orang-orang untuk mendirikan al-amru bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar ini, di mana hal tersebut adalah fardu ain bagi setiap muslim. Fardu ain bagi setiap muslim, tapi kullun bihasabi ahwali. Namun setiap muslim terkena kewajiban sesuai kondisinya masing-masing. Lihat, dalam memahami praktik, dalam memahami nilai sesuatu di dalam apapun, terutama nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam, kita dapat memahaminya dengan segera dan cepat apabila pertama, ketika melihatnya, kita lihat dulu apa saja rukun dari hal tersebut. Rukun dari hal tersebut. Rukun adalah bagian dari sesuatu, berbeda dengan syarat. Syarat ini bukan bagian dari sesuatu, tapi di luarnya. Contoh, rukunnya sholat adalah apa? Diri, ruku, sujud. Nah, ini yang dimana sholat terdiri dari hal-hal itu. Berbeda dengan syarat sholat. Syarat sholat adalah hal yang di luar sholatnya, yaitu apa? Wudu, taharah. Nah, rukun dari tubuh apa? Rukun dari tubuh, yakni yang dimana tubuh terdiri dari hal itu. Kepala, tangan, tubuh, kaki. Ini rukun. Dapat difahami? Lihat al-amru bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar dan praktiknya. Kira-kira apa saja yang harus ada di situ sehingga terbentuk sebuah al-amru bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Yang pertama tentunya al-amir, orang yang melakukannya, yang menyeru kepada ma'ruf dan melarang kemungkaran. Yang kedua al-manhi, yang dilarang, yang diseru kepada kema'rufan, orangnya. Yang diseru siapa? Yang didakwahi siapa? Ini perlu ada dong. Al-mad'u atau al-ma'mur ilal ma'ruf, orang yang diseru kepada kebaikan, wal manhi 'anil munkar, dan yang dilarang dari kemungkaran yang dia lakukan. Itu dua. Yang ketiga, praktek itu sendiri. Praktek dari ibadah amar ma'ruf dan nahi munkar itu sendiri. Nah, tiga sisi inilah membentuk al-amru bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Kita akan coba fahami satu persatu. Yang pertama, seseorang yang melakukannya. Seseorang yang melakukannya terkena beberapa syarat. Tentunya yang pertama adalah di mana tidaklah dia lakukan hal tersebut kecuali mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, kebaikan apapun, sebesar apapun kebaikan yang diserukan oleh seseorang yang tidak meniatkan itu lillahi taala, maka di sisi Allah nol. Maknanya seorang kafir ketika dia menyeru jangan membuang sampah sembarangan, menyeru kepada kebersihan, menyeru kepada profesionalisme dan lain-lain, itu tidak jadi pahala bagi mereka. Karena apa? Mereka tidaklah lakukan hal tersebut untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesukses apapun mereka lakukan hal itu, ya? Sesukses apapun seorang non-muslim mencegah kemungkaran yang terjadi pun tidak jadi pahala baginya. Karena apa? Karena tidaklah dia niatkan memang apa yang dia lakukan lillahi ta'ala. Dia hanya niatkan ini sebagai bentuk tindakan kemanusiaan, sebagai bentuk profesionalisme, hal-hal yang mereka agungkan. Adapun kita melakukan apa-apa yang kita lakukan, selalu kita lakukan sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah. Kemudian berbicara juga tentang ilmu yang harus dikuasai oleh orang yang melakukan hal tersebut. Apakah dia mengetahui yang mana yang ma'ruf dan yang mana yang mungkar sehingga dia menyeru kepadanya? Sehingga jangan sampai seseorang menyeru kepada kema'rufan padahal hal tersebut batil namun dia kira ma'ruf. Dan jangan sampai seseorang melarang kemungkaran yang dia kira hal itu mungkar padahal justru hal itu hak, ma'ruf. Satu hari di sebuah kota di Jogja ada masjid besar. Baik. Kemudian azan, qomat,
imam sebelum sholat dia bilang, diluruskan barisannya, nggak usah desek-desekan, nggak usah rapat-rapat desek-desekan, di masjid lega insya Allah. Alhamdulillah Allah kasih kita masjid yang lega, nggak usah desek-desekan. La haula wala quwwata illa billah. Lihat. Nggak usah cari kaki orang, sholat aja yang khusyuk, nggak usah cari kaki orang. La haula wala quwwata illa billah. Faham nggak? Yang di dalam sebuah sholat berjamaah, merapatkan saf itu wajib, sehingga seseorang mesti menempelkan kakinya dengan pundaknya dengan orang di sebelahnya. Demikian, ini sebuah kewajiban. Namun dia lihat hal itu adalah justru mengganggu kekhusyuk. Lihat, ketika seseorang yang tak memiliki ilmu tentang apa yang ma'ruf, sehingga dia menyeru kepada sesuatu dan dia kira hal itu ma'ruf, padahal justru mungkar. Lihat orang-orang yang kemudian masuk ke ranah dakwah, menyeru dengan apapun yang dia miliki dari perasaan, akal, namun tanpa dia bekali dirinya dengan keilmuan yang datang dari Allah dan Rasul. Mereka berkata, sudahlah, tidak usah menyalah-nyalahkan golongan-golongan lain yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mau ziarah ke kuburan wali kok disalahin? Tuh lihat. Orang mau mengingat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kok dengan merayakan ulang tahunnya kok disalah-salahin. Jangan suka nyalah-nyalahin. Lihat. Sesuatu yang dia kira mungkar, kemudian padahal justru hal itu ma'ruf. Padahal itu bahkan a'zamul ma'ruf. Kema'rufan yang paling besar apa? Tauhid. Sebagaimana kemungkaran yang paling besar adalah syirik. Nah, kita menyeru kepada kemurnian tauhid dan meninggalkan syirik, bentuk sekecil apapun, maka dari situ kita larang. Apa-apa yang terjadi dari ziarah-ziarah ke kuburan para wali-wali dan lain-lain yang mereka kira ini bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami tidak menyalahkan niat mereka yang mungkin mereka melakukan itu baik niat. Namun cara ini demi Allah bukanlah cara yang dibenarkan oleh syariah, bukanlah cara yang diajarkan oleh Rasul SAW dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah melalui kuburan-kuburan orang-orang yang dimuliakan. Bahkan itu justru yang dilakukan oleh kaum musyrikin terdahulu ketika mereka mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan apa? Dengan mengagung-agungkan tokoh-tokoh yang telah berlalu di antara mereka. Mereka mengenangnya. Dongeng demi dongeng berjalan dari abad ke abad, sehingga mereka mengenangnya dalam bentuk monumen. Yang monumen ini kita kenal dengan nama berhala. Monumen ini adalah berhala. Jadi berhala itu adalah bentukan dari individu-individu yang dahulu telah berlalu, soleh. Sebenarnya orang-orang beriman dan soleh, namun mereka meninggal, dikenang, disebut. Kita nggak bisa mendekatkan diri kepada Allah sendiri, kita terlalu lemah. Harus melalui mereka, orang-orang yang soleh, para nabi, para rasul, yang seringkali terjadi mukjizat karomah dari tangan mereka. Mulailah memuliakan kuburannya sedikit demi sedikit. Tujuannya apa? Ma na'buduhum. Allah sendiri yang bilang, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami sembah Tuhan-Tuhan kami itu, berhala-berhala itu, kecuali dengan tujuan agar mendekatkan diri kami kepada Allah. Tuh, tujuannya PDKT sama Allah. Tujuannya mah baik. Kemudian berlalu zaman demi zaman, dikenanglah mereka dalam sebuah patung. Nah, patung yang mengenang orang yang berlalu apa namanya kalau bukan monumen? Ya, berhala itu monumen, dia juga. Cuman kita tidak menangkapnya. Lihat, dikarenakan apa? Dikarenakan tidak siapnya keilmuan tentang ma huwa ma'ruf wa ma huwa munkar. Apa yang ma'ruf dan apa yang munkar. Kemudian bergeraklah seseorang ke ranah itu, sehingga kekeliruan yang terjadilah. Seseorang melarang sebuah kema'rufan karena dia kira itu kemungkaran. Oke? Dan seseorang memerintahkan kemungkaran dikarenakan dia kira hal tersebut adalah ma'ruf. Maka apa yang ma'ruf dan apa yang mungkar? Ma'ruf secara bahasa adalah ma'arrafahun nafs, apa yang dikatakan baik oleh jiwa. Namun jiwa manusia berbeda-beda.
Sebuah kaum bisa jadi mengatakan hal ini baik, namun kaum lain mengatakan hal tersebut buruk. Jiwa siapa yang mau kita ikuti? Ide siapa yang mau kita ikuti? Dan toh kita bukanlah kaum yang mengikuti jiwa, tapi kita adalah kaum yang mengikuti wahyu. Qala Allah dan qala ar-Rasul. Demikianlah ma'ruf di dalam syariat. Apa-apa yang ditegaskan kebenarannya oleh ayat-ayat yang datang dari Allah atau dari hadis-hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian ma'ruf. Mungkar secara bahasa adalah sesuatu yang diingkari oleh jiwa. Sekali lagi, jiwa siapa yang mau kita ikutin? Karena jiwa orang beda-beda. Ya. Nanti tahu di Mesir, kita hidup 7 tahun di Mesir. Tukang gas kalau datang, dia masuk ke rumah kita, terus masangin gas. Gas nih, gas habis, gas ambuba, gas apa namanya? Gentong gas tuh. Dia pasang bum. Oke? Dan ini berjalan di kaum mereka, di mana mereka ngetes gimana gas ini bocor. Ente gimana kalau ngetes gas bocor? Cium kan? Apa dengerin kan? Gitu kan? Dia enggak, orang Mesir enggak. Nyalain korek. Tuh, ketawa gak? Ketawa gak? Ketawa gak? Ketawa gak? Kita ketawa ngelihatnya. Dia bilang, emang begini. Mobil kurang bergeser sedikit ya, ini lagi parkir, terus dia keluar dari garis. Kita gimana? Cari orangnya gimana pun ini enggak, angkat aja belakangnya. Emang begitu tuh negeri. Lihat, akhirnya kemungkaran dan kema'rufan apabila diserahkan penilaiannya kepada jiwa, jiwa siapa yang mau kita ikutin gitu loh. Akal siapa yang mau kita ikutin? Ya, akhirnya serahkan pembenarannya atau pensalahannya kepada syariat, kepada qala Allah dan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkar di dalam syariat, istilah syariat apa? Adalah apa-apa yang dikatakan mungkar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya atau oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnah yang diriwayatkan darinya. Ini memerlukan keilmuan. Enggak semua orang bergerak. Kemudian al-manhi 'anil munkar, orang yang kita larang dari kemungkaran. Rukun berikutnya, orang yang kita seru kepada kebaikan atau orang yang kita larang dari kemungkaran. Orangnya yang kita panggil nih, yang kita seru. Dilihat dulu, apakah dia melakukan kemungkaran ini karena emang dia nggak tahu bahwa itu mungkar. Di sini memerlukan kesabaran dan kelembutan. Ajarkan dulu bahwa yang ini adalah mungkar. Siapa tahu dia nggak tahu nih. Siapa tahu dia nggak tahu. Misalnya siang-siang ente lihat orang makan siang Ramadan. Oke? Apa yang kau lakukan? Diemin deh urusan dia. Ini meninggalkan al-amru bil ma'ruf nahi 'anil munkar, sehingga akhirnya tuh perahu bocor dan tenggelam tuh itu. Ketika orang yang melakukan amr bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar justru dibilang fudul, tahu fudul? Kepo. Mau tahu aja urusan orang, ikut-ikutan aja urusan orang. Tuh. Ya kan? Kita jelaskan dulu. Ramadan ini haram makan siang atau minum di siang hari. Siapa tahu dia nggak tahu. Kalau orang nggak tahu dosa gak? Jadi gini nih, orang muslim umurnya 25 tahun, dia makan siang-siang Ramadan, dia nggak tahu puasa itu wajib, dosa gak? Dia nggak tahu wajib. Dari sisi situnya nggak dosa, tapi dosa dia dari sisi lainnya, yaitu apa? Kemana aja 25 tahun kok nggak tahu bahwa puasa? Nah, berarti selama ini memang kau tak memberikan perhatian kepada agamamu. Bahkan yang sesuatu yang menjadi rukun Islam, kewajiban kau nggak tahu. Nah, dosanya dari sisi situ. Iya kan? Maka seseorang yang diseru kepada kema'rufan atau diseru untuk meninggalkan sebuah kemungkaran, diperlukan atasnya dulu penjelasan. Siapa tahu dia tidak mengetahui hal itu. Kemudian diperlukan juga proses. Ini yang dimaksud di dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa in lam yastati' fa bilisanihi wa in lam yastati' fa biqalbihi wa huwa ad'aful iman.
Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka agar dia rubah dengan apa? Dengan tangannya, dengan kuasa. Tayyib. Lihat nih orang yang diseru. Apakah aku memiliki kuasa untuk memukulnya? Dia orang yang aku kuasai bukan? Orang lain yang nggak bisa kau kuasai dengan tanganmu, yaitu ya udah dengan apa? Dengan lisan. Kenal nggak kira-kira tepatnya kalau aku nasihati sekarang atau nanti? Lihat waktunya. Dikarenakan bagaimanapun menyampaikan nasihat bukan berarti di depan orang-orang kemudian dijelekin. Yang ada malah ngelawan. Setelah itu semua, tangan tak kau kuasai, lidah pun tak kau bisa nasihati. Kenapa? Aku nggak hafal dalilnya. Gimana dong? Anda mau ngelarang tapi dalilnya Anda nggak hafal. Minimal hatimu mengingkarinya. Hatimu mengingkarinya, yakni hatimu nggak betah melihat ini tuh salah. Dan tidak duduk bergabung dengannya, gitu loh. Oke? Ini kaum muslimin yang nonton tahu di TV acara-acara dangdut yang joget-joget la haula wala quwata illa billah, sehingga kadang biduannya juga pakai kerudung. Anda lihat di TV tetangga, Anda di rumah nggak pakai TV. Biduannya pakai kerudung. Kaum muslimin lihat, ya Allah, ini kemungkaran ya akhi, di mana aurat dibuka, kemudian joget-joget laki cewek ini itu. Ini kemungkaran. Enggak, kita cuma lihat doang. Loh, kalau kau kalau kau mengingkari hal itu, minimal ngelihatnya juga nggak betah, matiin. Jangan ditonton. Ini mah kau ikut nonton, kau meridhoi kemungkaran. Minimal hatimu mengingkarinya, dan itu selemah-lemahnya iman. Sekarang ketika hati kita pun tak mengingkarinya, bahkan ikut enjoy, ikut menikmati hal itu, tayangan itu, maka masih adakah bersisa selemah-lemahnya keimanan di dalam hati kita? Nah, begitupun tayangan-tayangan syirik di TV yang dimana para syaitan naik daun. Tahu syaitan naik daun? Tayangan-tayangan mistis dan lain-lain yang dimana ajengannya seringkali pakai udang-udang, pakai gamis, ditangkap ya salam nih, setan dimasukin ke botol. Come on, this is 2015. Would you guys still believe that kind of crap? Ini 2015 masih ada yang percaya begituan? Hah? Itu syirik. Jangan ditonton, itu syirik. Oh, kita sih nggak melakukan, kita cuma pengen tahu aja, pengen lihat. Nah, itu mah hatimu meridhoinya namanya. Begitupun peringatan-peringatan yang kita katakan jangan. Peringatan itu tidak diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak, kita nggak ikut-ikutan begitunya, cuma pengen lihat aja, pengen hadir, pengen lihat acaranya gimana. Kau hadir di situ, kau meridhoinya. Kau hadir duduk di tempat orang-orang yang meminum minuman keras, kalaupun kau tak ikut minum, kau meridhoinya. Sama. Terkena hantaman bala ketika Allah menghantam bala. Kenapa? Karena melarangnya tidak. Yang ada malah duduk bareng, nongkrong bareng. Ya iya kena, udah. Tanggung, mendingan minum sekalian. Tanggung. Oh enggak, itu sih sohib ana aja yang ngegelek, ana sih cuma nongkrong aja bareng situ. Tanggung, kenapa nggak ngegelek bareng? Sama dosanya. Kau meridhoi kemungkaran, kau duduk di situ. Tapi siapa tahu dia memang tidak tahu bahwa hal itu mungkar, atau tidak tahu hal itu ma'ruf, maka membutuhkan al-bayan, penjelasan. Nah, dalam penjelasan inilah yang baru Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala perintahkan yang menjadi manhaj dakwah kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhan. Dengan apa? Dengan hikmah. Hikmah tadi menempatkan segala hal pada tempatnya. Lembut ketika lembut, tegas ketika tegas. Oke? Wajadilhum billati hiya ahsan. Wal mau'izah al hasanah, dan dengan contoh yang baik. Contohkan, kalaupun tak kau sampaikan dengan lidahmu, minimal kau melakukan contoh yang benar sehingga dia melihatmu dan mengikutimu. Bukan riya. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah dia kalaupun perlu harus berdebat, namun dengan cara yang lebih baik. Tunjukkan bahwa kita beradab, kita kaum yang mengikuti ilmu, bukan hawa nafsu dan emosi belaka. Ya? Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saatnya tegas luar biasa. Ya?
Tidakkah kita membaca hadis-hadis yang datang padanya di mana dia perintahkan, ya sudah kalau gitu penggal, ya sudah kalau gitu rajam. Karena apa? Karena memang orang-orang ini sudah saatnya berhak untuk dirajam atau dipenggal. Terjadi padanya kesalahan-kesalahan itu. Usamah bin Zaid bin Harithah, bocah yang begitu dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dimaki-maki sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena membunuh seseorang yang telah berkata la ilaha illallah. Yang di dalam sebuah perang ada seorang musyrik yang jago dan banyak menjatuhkan kaum muslimin. Usamah lari dan ngehantam dia, kemudian dia kalah sama Usamah. Pas mau dihabisin dia bilang la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini musyrik bilang begitu. Tayyib. Usamah mikir, oh dia ini bilang begitu karena takut dari pedangku. Oke, dibunuh juga sama Usamah. Terus dibilangin sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu dimaki, diomelin sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ketika saatnya tegas-tegas. Oke? Dikatakan, apakah kau membongkar isi hatinya sehingga kau tahu apa benar dia mengatakan la ilaha illallah hanya karena takut pedangmu? Yani kita tidak diperintahkan untuk menilai sesuatu yang goib. Terserah dia mau ikhlas mau enggak. Yang jelas kita disuruh menilai yang zahir. Itu doang. Dimarahinya Usamah, anak bocah kesayangannya, dengan suara yang keras. Usamah bin Zaid, sehingga Usamah berkata, sehingga aku berharap andai saja waktu itu aku belum Islam. yakni melakukan kesalahan yang besar luar biasa sehingga menimbulkan kemurkaan Rasul. Kalau waktu itu belum Islam, habis itu masuk Islam, udah kehapus dosanya. Tapi waktu itu aku udah Islam, kehitung dosa. Sampai segitu. Satu sisi. Tapi satu sisi seorang wanita fi aqliha syai', otaknya rada error dikit. Gila, gokil. Menghampiri Rasul sallallahu alaihi wasallam di jalanan Madinah, megang tangan Rasul. Dan ditarik ke tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam di jalan-jalan Madinah sambil dia berkata-kata, orang gila. Oh iya, dia ngomong, Rasul tak menarik tangannya sehingga nih wanita sendiri yang melepaskannya. Nggak ada cerita, bukan mahram, nggak boleh. Tar dulu, nih orang gila. Lihat, lembut ketika saatnya lembut kepada siapa? Tegas ketika saatnya tegas pada siapa? Demikian bijaknya praktik al-amru bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Dan demikianlah ikhwani rahimakumullah, sebesar-besar yang ma'ruf yang diseru adalah tauhid. Dan lihat prioritas siapa yang kau amar ma'ruf dan nahi munkar. Diberikan kewajiban setiap individu kepada orang-orang yang dia punya kuasa atasnya. Yaitu siapa? Istri dan anak. Orang-orang yang bisa kau nasihati. Kau punya hak, punya kewajiban untuk menasihati mereka. Dan ketika mereka melawan, kau punya hak bahkan untuk memukul mereka. Namun dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Demikian adab di dalam syariat Islam. Setelah dipukul masih juga begitu, kau boleh menceraikannya. Baik. Kemudian juga masalah yang terakhir. Udah jam 8 lewat ini, dikit lagi azan subuh. Pembahasan amar bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar panjang dan lebar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan di lain waktu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.